Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Febriani. Di sini akan menjawab soal UAS aplikasi komputer psikologi dengan soal pertama, yaitu diketahui hipotesis Neha sebagai berikut. Tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Pada soal nomor 1 ini, kita menggunakan uji korelasi produk moment person. Namun sebelum itu kita melakukan uji normalitas dan uji linearitas terlebih dahulu. Di sini ada data untuk nomor 1 dengan variabel kesepian dan hardiness. Kita copy ke aplikasi SPSS. Kemudian kita paste pada data view. Kemudian masuk ke menu data view untuk merubah nama variabelnya. Yaitu yang pertama diubah menjadi kesepian dan yang kedua variabel hardiness. Dan pada bagian desimal kita buat menjadi 0 sama pada variabel hardiness. Dan pada bagian measure diubah menjadi scale pada variabel kesepian dan variabel hardiness. Kemudian untuk melakukan uji normalitas, klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, pilih Explore. Masukkan variabel kesepian dan hardiness ke dependent list. Klik Plots, klik pada bagian Factor Level Together, Stem and Leaf, bagian histogram, dan klik bagian Normality Plots with Test. Kemudian kita klik Continue dan OK. Lalu hasilnya akan di menu output. Kita lihat pada bagian Test of Normality. Di sana nilai signifikansinya untuk variabel kesepian dan hardiness yaitu sebesar 0,200. Dan juga untuk variabel hardiness nilai signifikansinya yaitu 0,200. Kemudian di sini ada grafik untuk variabel kesepian dan grafik QQ-plot. Dikarenakan nilai signifikansinya berada di atas 0,05 baik itu variabel kesepian dan hardiness, maka data pada nomor 1 ini bisa dikatakan berdistribusi normal. Kemudian kita melakukan uji linearitas pada data soal nomor 1. Masuk pada bagian variable view.
ubah nama variabelnya pada bagian name. Selanjutnya bagian desimal kita ubah menjadi 0. Dan untuk measure kita ubah menjadi scale. Untuk melakukan uji linearitas kita klik analyze, kemudian compare means dan pilih means. Dan kemudian masukkan variabel kesepian ke bagian independent list dan hardiness ke dependent list. Kita klik bagian menu option dan centang pada bagian test for linearity. Lalu klik continue dan klik OK. Kemudian di sini pada menu output akan terlihat hasilnya untuk uji linearitas ini. Bisa kita lihat pada bagian tab ANOVA table, pada bagian linearity didapatkan hasil bahwa nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,0000. Artinya berada di bawah daripada 0,05. Ya, artinya menunjukkan bahwa data pada nomor 1 ini bersifat linear. Karena uji normalitas dan linearitas sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita melakukan uji korelasi produk moment present. Lalu sama kita menggunakan data sebelumnya. Untuk melakukan uji korelasi, klik analyze. Kemudian klik pada bagian correlate dan pilih bivariate. Kemudian masukkan variabel kesepian dan hardiness kepada bagian variables. Kita pilih menu option dan kita klik pada bagian person dan klik OK. Kemudian pada menu output akan didapatkan hasil uji korelasi produk moment person. Didapatkan bahwa nilai korelasi person untuk uji korelasi pada nomor 1 ini yaitu sebesar 0,712 dengan arah hubungan yang negatif. Kemudian diketahui untuk R tabel dengan jumlah responden 49 dengan nilai signifikansi 0,5% yaitu sebesar 0,281. Kemudian kita bandingkan bahwa nilai korelasi produk moment person pada uji nomor 1 ini lebih besar daripada nilai R tabel. Sehingga bisa kita katakan bahwa data pada soal nomor 1 ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel kesepian dan variabel hardiness. Kemudian soal nomor 2 diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. Tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Kita buka data untuk soal nomor 2 pada Excel. Kemudian kita copy dan masuk ke aplikasi SPSS. Dan kemudian kita paste.
Masuk kepada variable view, ubah namanya pada bagian name untuk variabel pertama yaitu hardiness, dan variabel kedua yaitu kualitas pertemanan. Hardiness sebagai variabel independen dan kualitas pertemanan sebagai variabel dependen. Pada bagian desimal kita ubah menjadi 0 dan pada bagian measure kita ubah menjadi scale keduanya. Kemudian untuk melakukan uji normalitas, kita klik pada bagian analyze. Kemudian klik descriptive statistic dan pilih explore. Masukkan variabel hardiness dan kualitas pertemanan ke bagian dependent list. Lalu pilih menu plots. Centang pada bagian factor levels together, stem and leaf, dan histogram. Dan centang juga pada bagian normality plots with test. Kemudian klik OK. Pada bagian menu output, terlihat hasil uji normalitas. Pada tabel test of normality, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel hardiness yaitu sebesar 0,200 dan untuk kualitas pertemanan sebesar 0,014. Ini artinya pada variabel hardiness data berdistribusi normal, sedangkan pada variabel kualitas pertemanan dikarenakan berada di bawah daripada 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita melakukan uji linearitas untuk soal nomor 2. Kita klik analyze, pilih compare means, dan klik means. Masukkan variabel hardiness ke independent list dan kualitas pertemanan ke dependent list. Klik option. Kemudian klik test for linearity. Klik OK. Dan pada menu output dapat dilihat hasil uji linearitas pada ANOVA table. Pada bagian linearity, nilai signifikansi yang didapat yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa data pada soal nomor 2 ini bersifat linear dikarenakan berada di bawah daripada 0,05. Setelah melakukan uji normalitas dan linearitas, kita melakukan uji korelasi produk moment percent, yaitu dengan mengklik bagian analyze, lalu correlate dan bivariate. Masukkan variabel hardiness dan kualitas pertemanan ke menu variables. Klik percent dan flag significant correlation. Dan pada menu output akan didapatkan hasil uji korelasi yaitu sebesar 0,406 dengan arah hubungan yang positif.
Kemudian diketahui pada R tabel dengan jumlah responden 80 dengan nilai dengan signifikansi 5% yaitu sebesar 0,220. Ini artinya bahwa pada uji korelasi data pada soal nomor 2 ini terdapat hubungan antara variabel hardiness dengan variabel kualitas pertemanan dengan arah hubungan yang positif. Kemudian melakukan uji regresi linear sederhana, yaitu dalam mengklik bagian Analyze, kemudian Regression. Masukkan variabel hardiness ke independent dan kualitas pertemanan ke dependent. Klik pada menu plots, centang pada estimates, dan model. Setelah itu centang pada L square change dan descriptive dan part and partial correlation. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Kemudian di menu output akan terlihat hasil dari uji analisis regresi linear sederhana. Pada bagian tabel ANOVA didapatkan F hitung sebesar 15,364 dan nilai signifikansi itu sebesar 0,0000, yang artinya ini lebih kecil atau berada di bawah daripada 0,05, sehingga terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Dengan variabel X yaitu hardiness dan variabel Y kualitas pertemanan. Soal nomor 3, tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita copy data pada Microsoft Excel ke aplikasi SPSS. Kita masukkan pada menu data view. Kemudian masuk ke variable view. Kita ubah namanya menjadi untuk variabel X yaitu hardiness dan jenis kelamin. Pada bagian desimal kita ubah menjadi 0, baik itu pada hardiness maupun jenis kelamin. Pada bagian measure diubah pada variabel hardiness menjadi scale. Dan pada jenis kelamin, bagian measure kita ubah menjadi nominal. Kemudian pada bagian value, untuk jenis kelamin,
value 1 kita labeli dengan laki-laki, kemudian klik add. Dan untuk value 2 kita labeli dengan perempuan, lalu klik add. Kemudian tekan OK. Kemudian untuk melakukan uji beda, klik Analyze. Dan pilih bagian Compare Means. Dan klik Independent Sample T-Test. Masukkan variabel hardiness ke bagian tes variabel. Dan jenis kelamin ke grouping variables. Klik Define Groups. Pada grup 1, kita klik angka 1. Dan untuk grup 2, masukkan angka 2. Kemudian klik Continue. Klik OK. Pada menu output, terlihat hasil dari uji beda Independent Sample T-Test. Pada tabel Independent Sample T-Test, terlihat pada significant to tail bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,452 dan 0,445, yang artinya berada di atas dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara sifat kepribadian hardiness jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan di sini ada perbedaan antara hardiness laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki sebesar 86,52 dan pada perempuan sebesar 88,08. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. Tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita buka datanya di Microsoft Excel, lalu kita copy ke aplikasi SPSS. Kita paste data tadi ke bagian aplikasi SPSS bagian menu data view. Kemudian masuk ke variable view. Kita ubah nama variabelnya menjadi kualitas pertemanan. Dan jenis kelamin atau gender. Untuk desimal kita ubah menjadi 0. Dan pada gender atau jenis kelamin bagian value untuk nomor 2 kita labeli dengan perempuan. Kemudian
klik add dan value nomor 1 kita labeli dengan laki-laki. Kemudian klik add dan OK. Pada bagian measure, untuk kualitas pertemanan kita ubah menjadi scale, dan pada gender atau jenis kelamin kita ubah menjadi nominal. Untuk uji beda sampel independent sample t-test, kita klik menu analyze, kemudian kita pilih compare means dan pilih independent sample t-test. Masukkan variabel kualitas pertemanan ke test variables dan gender atau jenis kelamin ke dalam grouping variabel. Klik define groups. Kemudian grup 1 isi dengan 1 dan grup 2 isi dengan 2. Klik OK. Kemudian pada menu output terlihat tabel independent sample t-test. Pada bagian nilai signifikansi total terlihat nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,917 yang mengartikan bahwa tidak ada perbedaan signifikansi antara kualitas pertemanan laki-laki dan perempuan, dikarenakan nilai signifikansinya lebih tinggi daripada 0,05.